Pemirsa, dalam syiar madrasah kali ini kita akan mengenal lebih jauh Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Royhan di Malang, Jawa Timur. Madrasah ini menjadi percontohan karena memiliki kelas inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan berikut informasi selengkapnya. Dipersembahkan oleh Sistem pembelajaran satu atap bagi siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus atau ABK semacam ini sudah dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Royhan Lawang, Kabupaten Malang sejak 13 tahun terakhir. Awalnya, MIT Ar-Royhan merupakan madrasah ibtidaiyah bagi siswa reguler. Seiring berjalannya waktu, para orang tua mulai menitipkan putra-putri mereka yang berkebutuhan khusus. Meski awalnya berat, Ar-Royhan pantang menolak amanah dari orang tua siswa. Proses belajar dan pengalaman cara menangani peserta didik berkebutuhan khusus pun mereka kembangkan. Setiap tahun, setidaknya 15 orang anak berkebutuhan khusus atau ABK mereka terima dan jumlah tersebut terus bertambah hingga hari ini. Para ABK yang berasal dari kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, serta kota dan Kabupaten Pasuruan ini tidak hanya memiliki keterbatasan yang sama, namun bervariasi mulai dari tunarungu, Down syndrome, hingga autisme. Berbeda dengan pembelajaran pada umumnya, yang dalam satu kelas hanya dibina antara 1 hingga 2 guru, anak-anak spesial ini mendapat pendampingan ekstra dengan perbandingan 1 orang guru menangani 2 orang siswa. Dalam kondisi tertentu, 1 orang guru wajib menangani 1 orang siswa selama proses belajar mengajar. Yang menjadi keunggulan sistem pendidikan Ar-Royhan selama ini adalah pencampuran siswa reguler dengan ABK dalam satu lingkungan. Cara ini menjadi kunci keberhasilan Ar-Royhan dalam membangun jiwa sosial dan moral ABK tampil berani serta terbiasa berhubungan luas dengan anak sebaya mereka. Madrasah ini punya sistem multiple intelligences di mana di situ kita berkeyakinan bahwa semua anak punya potensi, semua anak punya bakat sendiri ya. Dan itu kita fasilitasi dengan beragam ekstrakurikuler. Ada 30 ekstrakurikuler selain pelajaran. Dan dari situlah prestasi anak-anak itu bermunculan karena sesuai dengan bakat minat dan potensinya. Jadi sejak awal kita ada namanya MIR, Multiple Intelligences Research. Riset ini akan menunjukkan bahwa anak ini punya potensi sebagai apa. Kerjasama dengan orang tua yang baik, ini membuahkan hasil yang luar biasa. Penanganan ke anak-anak itu dirasakan oleh anak-anak bahwa sekolah itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi karena harus dibandingkan dengan anak-anak yang reguler. Untuk anak-anak inklusi itu kita memang ada pembagian ya beberapa. Ada yang anak-anak itu bisa mengikuti reguler di kelas reguler, yang mereka mengikuti kurikulum reguler. Di sini hanya dilihat kemampuan anaknya gimana, seberapa. Kemudian ada modifikasi proses atau materi, isi itu materinya. Nah, kemudian ada modifikasi proses itu caranya, metodenya apa, dan ini ada hubungannya sama waktu, kemudian kegiatannya di mana, metode ini memang ada beberapa hal yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada metode evaluasi juga begitu, apakah anak ini bisa menggunakan soal-soal dengan cara seperti yang reguler atau mungkin ke tingkat kesulitannya dipermudah atau hanya dalam berupa gambar-gambar. Itu ada beberapa modifikasi semacam. Selama ini pendidikan di sekolah luar biasa memaksa anak-anak didik tetap berada di lingkungan nyaman dan berinteraksi secara eksklusif dari kalangan mereka sendiri. Namun di sini, ABK berinteraksi langsung dengan siswa reguler sehingga memiliki kepercayaan diri lebih ketika di lingkungan luar madrasah. Melalui metode belajar seperti ini, siswa ABK justru memiliki percepatan menyerap pelajaran dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Sejumlah prestasi lokal hingga nasional di bidang kesenian, olahraga, teknologi, dan ilmu pengetahuan kerap mereka dapatkan. Sekitar 25 prestasi yang pernah aku menangin, antara lain juara 2 Piala Menpora di Jakarta, juara 3 kejuaraan internasional Piala Wali Kota Surabaya, juara di Surabaya di Kalkari. Karena kalau kita nggak belajar, kita bisa nggak pinter, nggak bisa membantu sesama manusia.
sing tahun 2019 Amazing Movement Award untuk bikinan robot gitu. Hingga saat ini, Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Royhan Lawang tetap menjadi rujukan utama para orang tua dalam menitipkan tumbuh kembang dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dari total 700-an anak yang terdaftar di Ar-Royhan, 10% diantaranya merupakan anak berkebutuhan khusus. Bahkan karena tingginya animo orang tua, menjadikan MIT Ar-Royhan madrasah inklusi utama di wilayah Malang Kota, serta keterbatasan ruang dan tenaga pendidik. Pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem inden dengan durasi waktu 5 tahun sebelum calon siswa belajar di sini. Diharapkan dengan segera dibakukannya kurikulum pembelajaran madrasah inklusi, Ar-Royhan dapat segera mengembangkan diri sebagai madrasah inklusi yang memadukan madrasah tradisional pada umumnya dengan cara pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Hakikatnya Kementerian Agama memberikan ruang pilihan, payung regulasi, kemudian madrasah lah yang menentukan nasibnya, madrasah lah yang menentukan kebutuhannya. Tentunya Kementerian Agama memberikan bimbingan kepada guru, kepada kepala madrasah untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan dirinya. Itu saja yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Kita menekankan juga bahwa madrasah ini harus bisa menjadi solusi kehidupan sekitar. Kita ingin mendidik anak-anak yang bisa berguna untuk kehidupannya. Kalau anak-anak berkembang sebagai mercusuar yang tidak ada hubungan integrasinya dengan kehidupan sekitarnya, untuk apa? Tetapi yang kita tentu harapkan adalah tumbuhnya anak-anak yang mempunyai prestasi tinggi, kemampuan tinggi, tetapi dia paham terhadap kebutuhan lingkungannya. Inilah manusia yang akan berguna di masa yang akan datang, yang bisa memakmurkan masyarakatnya, yang bisa membawa bangsanya ke arah kemajuan yang tinggi, kemudian menjadi negara yang berdaulat, yang tentunya akan menciptakan keadilan dan kemakmuran di masa datang.